dua persoalan. Ya, satu, nah, kita ingin terapkan ini. Ya. Persoalan pertama terkait dengan benturan asteroid. Apakah benar hari Jumat tanggal 15 Ramadan, esok hari, pas pertengahan Ramadan tahun 1441 Hijrah, akan ada asteroid yang menabrak bumi sehingga menghasilkan satu benturan yang dahsyat, yang dari situ persoalan kedua muncul, menyebabkan duhan, ya, yang menghadirkan rentetan peristiwa-peristiwa dan nestapa-nestapa yang mendalam. Dari dua unsur ini kita akan cek terkait dengan apakah benar informasi asteroid akan datang dan menabrak bumi esok hari. Maka untuk mengecek ini, kita kembalikan kepada kaidah Al-Quran, tanyakan kepada pakar di bidangnya, ilmu yang terkait dengan asteroid, ilmu yang terkait dengan benda-benda langit. Maka ini, mohon maaf sekali lagi, bukan objek kajian dari para ustadz, yang apalagi spesifik membahasanya hukum-hukum turunan fikih ibadah saja, atau fikih muamalah saja, tapi kita mesti cross-check ini informasinya dengan menurunkan pada golongan orang-orang yang memang spesifik mempelajari bidang astronomi. Baik, kita harus lihat di bidang kajian nanti, astronomi, cabangnya nanti ada planetologi, atau ilmu yang terkait dengan planet, atau ilmu keplanetan. Ya, objek bahasan dari sini diantaranya asteroid, ya, atau disebut dengan planetoid, atau planet minor, ya istilahnya. Lembaganya kita cek, karena bukan Ustadz Adi Hidayat, bukan UAH yang berwenang di sini. Ya, kita harus cek memang yang pakar, astronom-astronom yang mengkaji persoalan ini. Maka kita punya lembaga otoritatif, LAPAN misalnya, ya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, ya, ada Observatorium Bosca di Bandung, ya, ada NASA di Amerika dengan bidang khususnya misalnya Xenios, ya. Nah, ini kita coba gali karena saya bukan bidangnya di sini dan ini lembaga otoritatifnya. Sekarang coba kita biasakan buka informasi yang disampaikan oleh LAPAN seperti apa, demikian Bosca, demikian juga dengan NASA dengan bidang spesifiknya yang membahas tentang persoalan-persoalan antariksa, khususnya benda-benda langit yang terkait erat dengan pendekatannya ke bumi. Yuk, pelan-pelan kita simak informasi dari lembaga-lembaga ini, karena saya khawatir begini, jangan-jangan mereka aja tenang-tenang saja gitu. Mereka yang tahu tentang, mohon maaf, tentang planet-planet, tentang antariksa, mereka santai-santai aja. Jadi sebagai bahan pengetahuan diinfokan. Kok kita yang kurang pengetahuan di bidang, yang bukan pakar jadi heboh gitu, ya. Mari kita lihat dulu ya, bismillah, pelan-pelan. Ya, mohon izin supaya kita belajar bersama. Ini saya telah turunkan keterangannya berdasarkan sumber baik dari LAPAN ataupun juga dari NASA. Saya telah turunkan ini data-datanya dan nanti kita coba turunkan bersama. Ya. Asteroid yang diduga besok itu akan mengarah mendekat ke bumi. Ya, ini bahasa yang mungkin paling enak untuk bisa didengar. Mengarah mendekat ke bumi. Ya, jadi bukan konteksnya membentur gitu ya. Membentur apalagi menabrak ya. Nah, ini disebutkan oleh para ahli di LAPAN, Bosca juga NASA. Ini asteroid 2016 HP6 ya. Ya, 2016 HP6 HP6. Ini namanya. Jadi nanti ada banyak asteroid yang diidentifikasi, yang bahkan dari sejarah ke belakang pernah juga diurutkan dan untuk memudahkan diberi nama. Ya, misal nanti di tanggal 9 September, 14 September tahun lalu, ya ada juga kan yang mendekat ke arah bumi. Kemudian nanti di bulan Mei yang 2018, ingat saya juga ada juga. Ini jenisnya sama, yang 2018 dengan ini. Nah, ini yang hari Jumat, ya teman-teman, esok hari yang diidentifikasi mendekat ke bumi. Nah, ini jenisnya. Lalu bagaimana datanya? Ya. Pertama, kecepatan ia itu 5,72 km per detik per second. Ya, per second. Jadi 5,72 km per second. Ya. Baik, pelan-pelan.
Yang kedua, waktu yang mendekati bumi, waktu universalnya, ya, universal time-nya, UT, itu ada pada hari Kamis, hari ini, pukul 21.48, tapi universal time, ya. Karena sifatnya universal time, maka kemudian ini kalau kita arahkan ke waktu Indonesia bagian barat, maka setidaknya jamnya akan serupa dengan jam 4.48 pada hari Jumat. Jumat subuh. Ya, tanggal berapa? 8 Mei 2020. Bertepatan dengan 15 Ramadan. Baik. Jadi kalau kita katakan ada asteroid diidentifikasi asteroid 2016 HP6 dan kemudian punya kecepatan 5,72 km per second, ya, dia mendekati bumi pada hari Kamis pukul 21.48 universal time, waktu universal, atau hari Jumat, ya, subuh jam 4.48 waktu Indonesia bagian barat bersamaan dengan 15 Ramadan. Wah, ini bagaimana nih? Nabrak nggak kira-kira? Belum selesai informasinya. Kita turunkan dulu informasi dimaksud supaya lebih bisa sempurna dan kita bisa pahami dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat. Ini baru 2. 3. Jaraknya, walau kecepatannya 5,72 km per second, tapi jaraknya dari bumi 1,66 juta kilometer. Bayang nggak? Silakan ukur. Paling gampang gini, ngukurnya 4,3 kali jarak bumi ke bulan. Jadi Anda bayangkan nggak? Bulan saja yang berotasi ke bumi tuh. Muter. Tandai nanti pasang surut, ya, gelombang yang ada di laut, pasang. Bisa kelihatan putar. Menentukan nanti dalam bulan Hijriah. Apakah 29 hari, 29,5 dibulatkan ke 30 atau ditarik ke 29. Itu kan berdasarkan nanti bulan. Ya, Hijriyah, Qamariyah namanya. Baik, Anda bisa bayangkan bulan saja yang berputar, nggak pernah kita khawatirkan nabrak bumi. Ini ada benda jaraknya 4,3 kali bulan. Ke bumi 4 kali lebih dari bulan. Ya, detilnya 1,66 juta kilometer. Dan Anda jadi heboh gitu. Ya, saya ambil tadi, mohon maaf, di logika sederhana saja. Bulan, ya, setiap hari, malam, alhamdulillah kita bisa amati dalam waktu-waktu yang terang khususnya, punya jarak dengan kita. Dia berotasi ke bumi, ya. Alhamdulillah nggak pernah nabrak bumi, dan kita nggak pernah khawatir. Ada benda sekarang 4 kali jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak bulan ke bumi, 4 kali lebih jauh. Ya, dan Anda khawatir benda itu nabrak bumi, kenapa nggak Anda khawatirkan bulan? Yes. Baik, ini data yang disampaikan oleh NASA, dari LAPAN, dari Boska, dan sejenisnya. Baik, yang paling menarik begini. Ini asteroid, ya, 2016 HP6 ini, 2016 HP6, ini pernah juga mendekati bumi, teman-teman. Yang tadi saya sebutkan, 13 Mei ini, bulan Mei, 13 Mei 2018, tepat teman-teman, 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang sebetulnya fase dia yang kedua. Ya, mau masuk ke kita itu mendekati ke arah bumi, fase yang kedua. 2 tahun setelah periode 13 Mei. Ya, 2018, sekarang tepat 8 Mei 2020 mau mendekat. Cuma yang paling menarik, waktu 13 Mei itu jaraknya 831.000. 831.000 tepatnya 672 km. Saya mau tanya pada Anda, kenapa yang waktu Mei 800.000 sekian Anda tidak khawatir? Sekarang ketika jaraknya makin jauh, 1 juta sekian, kenapa pada heboh mau kiamat? Baik, disinilah pentingnya kita mengamalkan isi Al-Quran secara benar. Oke, ini poinnya. Dan yang paling menarik, data dari LAPAN mengatakan ini sulit untuk diamati, tidak dapat diamati. Ya, magnitudonya, besarnya, jaraknya, segala rupanya sulit diamati. Tahunya udah lewat saja. Ya, ini keterangan LAPAN, bukan keterangan Adi Hidayat. Ya, ini keterangan LAPAN, Boska, kemudian juga dari NASA. Bahkan, nah ini nih, tidak berbahaya. Ya,
Zero potential hazard. Nol. Potensial bahayanya nol. Artinya apa? Jadi dari lembaga yang otoritatif, baik NASA, kan? Kemudian juga ada LAPAN, ada WOSCA, dan tentunya juga di Eropa punya, negara-negara lain juga punya. Yang paling menarik, mereka tidak pernah menyimpulkan bahwa benda itu, asteroid 2016, HV6 itu, akan membentur dengan bumi. Ini analisis lembaga otoritatif. Karena itu saya tidak melihat satu gejolak di media misalnya, ya baik sifatnya online ataupun yang lain yang berisi media-media yang otoritatif untuk mengabarkan berita. Saya tidak melihat di Amerika ada heboh misalnya, di Eropa ada heboh, atau tetangga-tetangga kita ada heboh. Kan orang Islam itu bukan di Indonesia saja, di Arab banyak orang Islam. Saya sebelum membahas ini, saya coba klik dengan bahasa Arab, ya, ad-dukhan, ya, saya katakan ad-dukhan fi muntasaf Ramadan, ya, dukhan di pertengahan Ramadan, ya, tahun 2020 Masehinya 1441 Hijriahnya. Nggak ada berita, yang keluar malah hukum rokok. Bagaimana hukum rokok? Dukhan kan dalam bahasa Arab juga asap rokok, ya. Di tadkhin tuh merokok, dukhan tuh rokok. Maka yang keluar malah hukum rokok. Jadi Anda bayangkan gitu, ya, orang-orang Arab santai-santai aja. Ya, yang di Eropa santai-santai, di Amerika sampai. Kenapa di Indonesia jadi pada sibuk? Nah, ini saya ingin kembalikan kepada aspek ilmiahnya dulu. Jadi kalau ada kekhawatiran bahwa rangkaian akan ada tabrakan, akan ada ini, akan ada itu, saya kira itu satu reaksi yang berlebihan, ya, dan menurut saya hal demikian ada baiknya untuk kita koreksi kembali, sehingga dengan itu lebih menjadikan kita umat yang berilmiah, umat yang berilmu, dan ilmunya disandarkan pada keterangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bagian yang pertama. Jadi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan akurasi informasinya. Di sini pun saya mengatakan saya bukan pakar di bidang astronomi, karena itu saya merujuk keterangan para astronom dari lembaga-lembaga yang terpercaya atau otoritatif. Nah, tinggal persoalan yang kedua. Kita lihat, kembalikan ke awal, mohon maaf, bismillah. Ini saya pakai flip chart ya untuk hari ini supaya memudahkan dibolak-baliknya. Dukhan. Ya. Allahu Akbar. Teman-teman, apa itu dukhan? Apa kaitannya dengan 15 Ramadan? Ya kan? Kemudian, apa dampak-dampaknya? Dan lebih penting, dari mana sumbernya? Itu yang paling utama. Nah, maka dalam konteks ini, saya ingin coba batasi dulu. Dukhan memang benar dimasukkan pada satu di antara 10 tanda-tanda yang sangat spesifik tentang akan mendekatnya atau terjadinya kiamat. Bahkan jelas turun surahnya langsung, Allah berikan keterangan surah Ad-Dukhan. Ya, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ya, berhati-hati, semakin mendekat nih. Ya, khususnya nanti pada saat langit mulai mendatangkan satu asap, dukhan, asap yang nyata. Ya, dan banyak tafsiran di situ. Ya, bahkan Imam Al-Qurtubi memberikan 3 tafsiran utama. Ya, beliau mengutip keterangan para sahabat, ada yang mengatakan ini dukhan pertanda kiamat akan tiba. Ada tafsiran-tafsiran lain, ada tafsiran-tafsiran berbeda, tapi umumnya kebanyakan sepakat itu adalah asap tanda kiamat, yang asap ini bukan asap yang dihasilkan dari satu fenomena-fenomena di bumi. Ya, tapi memang spesifik turun dari langit. Makanya kalimat Qur'annya, ya, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Pada hari saat langit mendatangkan asap yang menutupi wilayah-wilayah bumi sehingga gelap, padat, sesak, dan seterusnya, dan berlangsung dalam periode yang cukup lama. Tapi saya tidak akan masuk ke situ dulu. Apakah benar ada keterangan yang menyebutkan dukhan ini akan muncul di 15 Ramadan? Ini poinnya. Nah, sejauh ini informasi-informasi yang menyampaikan tentang kejadian 15 Ramadan itu bisa dilacak di satu kitab. Saya sudah cari kitabnya, saya sudah keluarkan langsung kepada intinya supaya mudah untuk bisa kita pahami. Kitabnya namanya Kitabul Fitan. Ini langsung saya print outkan dan langsung keisinya ke dalam supaya saya bisa perkenalkan dengan lebih baik. Ini ya, Kitabul Fitan. Karya Syekh Al-Hafidh Abu Abdullah Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi. Ya, jadi
Syekh Al-Hafidh Abu Abdullah Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi. Ini saya sudah keluarkan dengan tahqiqnya langsung. Ya, dari manuskripnya juga diambil di Britania di Inggris, ya. Kemudian oleh muhakkik ini yang akan mengeditorialnya, ya, yang akan menganalisis naskahnya diturunkan kembali sampai kemudian dicek validitasnya dan kaitan-kaitan dengan keaslian naskahnya sampai juga penulisnya, biografinya dan sebagainya. Secara singkat, pembahasan tentang tadi itu ada di halaman 228. Ini. Di nomor pembahasan 638, halaman 228. Ya. Di sini beliau menyampaikan informasi, kalau saya bacakan misalnya, baik. Haddatsana Abu Umar an Abil Hayy qala haddatsani Abdul Wahhab ibn Husain an Muhammad bin Thabit al-Bunani an abihi an al-Harith al-Hamdani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'mah fi Syawal, ya, kemudian wa tamayyaza al-qaba'il fi Dzil Qa'dah wa tusfiku ad-dima' fi Dzil Hijjah wal Muharram yaquluha thalathan hayhata hayhata yuqtalu an-nasu fiha harjan qala qulna wa ma sayhatu ya Rasulullah. Baik, secara singkat Nabi mengatakan jika nanti terjadi pekik suara yang kencang, ya, di bulan Ramadan yang menyebabkan banyak turunan-turunan peristiwa, ya, akan terjadi kerusuhan, akan terjadi banyak perpecahan, ya, di suku-suku, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi macam-macam, kan? Maka bertanya para sahabat, pekik suara apa itu ya Rasulullah? Ya, apa yang terjadi? Qala hadhihi fin nisfi min Ramadan lailata jumu'atin. Ini terjadinya suara ini di bulan Ramadan, di malam Jumat, pertengahan Ramadan. Finis di Ramadan, pertengahan Ramadan, di malam Jumat. Baik, fatakunu huddatan, ya, tuqidun naim, ya, wa tuqidul qa'im. Maka ini akan menyebabkan orang tidur bisa bangun. Orang berdiri bisa duduk, saking kagetnya. Ya, secara singkat, saya ambil keterangan, secara singkat, ini panjang sekali, sampai ujungnya, sampai solusinya, kalau itu tiba bagaimana, ya. Secara singkat disampaikan tanggal 15 Ramadan atau pertengahan Ramadan, kemudian waktunya malam Jumat, akan terjadi pekik suara yang sangat kencang menyebabkan orang semua histeris, kaget, yang berdiri duduk, yang tidur bangun dan seterusnya, sampai dimintakan kalau fajarnya kemudian tiba langsung kunci pintunya, tutup celak-celaknya, berlindung di balik selimut, kemudian tutup telinga dan baca sebuah kalimat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimatnya? Di sini Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus, ya. Jadi dua kali disebutkan Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Ini referensi yang digunakan. Yang kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan dukhan. Jadi ada yang membawa konteks dukhan ini ke dalam pekik suara, disambungkan dengan asteroid tadi. Jadi kalau kita ingin lihat runtutannya, jadi skemanya, ya, skema racikan pemikirannya, formulasinya begini. Diprediksi ada asteroid. Asteroid ini akan membentur bumi sehingga menimbulkan pekik suara yang sangat kencang. Dari sini muncul asap disebut dengan dukhan. Ya kan? Itu terjadi untuk bisa melegitimasi. Ini dicarilah dalil. Mana dalilnya? Pertengahan Ramadan, pas bersamaan harinya Jumat lagi. Disebutkannya pertengahan Ramadan. Referensi dari mana? Dari sini. Di formulasi pemikiran inilah yang menjadikan isu berkembang. Orang tidak melacak lagi. Apa kualitas informasi yang disampaikan ini? Validasinya apa? Karena ini disebutkan riwayat, apalagi hadis, maka kepakarannya pun bukan astronom. Ya, jadi jangan kebalik. Jangan astronom bicara hadis, jangan orang-orang hadis yang nggak tahu astronomi bicara astronomi. Mesti ada sinergi di sini. Nah, ini penting saya sampaikan kalimat saya ini secara umum, secara global. Karena kita ini kadang-kadang gini, kalau bicara kesehatan, kita semua ikut ke dokter. Dengar nasihat dokter. Ya, tentang ekonomi kita ikut masalah ekonom. Ya, apa pandangan ekonom begini kita ikuti. Tapi kalau sudah bincang agama, kayaknya semua jadi pakar gitu. Ini ngasih fatwa. Ini yang paling bahaya. Padahal urusan agama itu yang paling kompleks, lebih daripada eksak itu. Ya, ini kompleks sifatnya dan bukan hanya membahas persoalan fisik, tapi metafisik. Bahkan dimensinya bisa lepas daripada dimensi dunia, lebih jauh lagi. Karena itu kita kembalikan analisis ini kepada pakarnya di bidang hadis, yaitu ahli hadis yang bisa menilai riwayat ini. Yuk kita lihat komentar para ahli hadis. Sebetulnya kalau teman-teman punya kitab ini,
Itu sebelum masuk ke muqaddimah. Begitu dibuka, ini yang tampil pertama di depan. Ya, makanya saya coba printkan supaya bisa ketahuan, ya. Ini kopinya. Kemudian setelah itu nanti ada tampilan jilid yang pertama, Al-Mujallad Al-Awwal. Ini saya buka. Ini. Kitabul Fitan Al-Mujallad Al-Awwal. Ya. Setelah itu, sebelum masuk ke muqaddimah, muncul komentar dulu para ahli hadis, dimunculkan di sini oleh pentahqiqnya mengenai kualitas hadis-hadis yang ditampilkan di buku ini keseluruhan. Bagaimana kualitasnya? Sehingga ini menjadi pesan yang kuat untuk kita. Bagaimana menilai ya keterangan informasi yang sampai di buku ini supaya kita tahu, jangan salah baca nantinya. Anda baca hadis-hadis palsu, al-mawdu'at misalnya kan, lalu disimpulkan hadis Nabi ini, padahal buku itu dituliskan untuk memberi info kepada kita. Ini hati-hati, ini ada hadis palsu. Ya, jelas sampai di sini. Jadi bukan berarti hadis palsunya harus dimunculkan, tapi untuk diketahui ini hadis palsu. Karena itu, dalam konteks kitab ini pun qalu fil muallif wal muallaf. Komentar ya tentang para pakar, khususnya ahli hadis, fil muallif mengenai pengarang buku ini. Ya, tadi Syekh Abu Abdullah Nu'aim bin Muhammad Al-Marwazi. Kemudian wal muallaf dan kitab ininya, apa komentar mereka? Saya bacakan. 1. Al-Imam An-Nasa'i. Jelas beliau ahli hadis. Apa komentar beliau? Ya, beliau penulis Sunan An-Nasa'i, ya. Qad kathura tafarruduhu 'anil a'immah al-ma'rufin bi ahaditsa katsiratin. Fasara fi haddi man la yuhtajju bihi. Beliau ini, ya, Abu Abdullah Nu'aim bin Muhammad ini Al-Marwazi, kata Imam An-Nasa'i, qad kathura tafarruduhu 'anil a'immah al-ma'rufin. Ini sering banyak beda dengan para imam-imam ahli hadis yang populer, yang otoritatif. Ini saling menyelisihi. Ya, saling menyelisih riwayat, dan kaidah dalam ilmu hadis jelas mengatakan kalau ada satu riwayat menyelisihi yang lain yang lebih thiqah, lebih populer, lebih kredibel, lebih diketahui, apalagi tidak jelas misalnya, maka yang ini yang menyelisihi ditinggalkan. Ya, karena itu bi ahaditsa katsiratin, banyak riwayat-riwayat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini menyelisihi imam-imam yang lain yang lebih otoritatif. Fasara fi haddi man la yuhtajju bihi, maka jadilah beliau ini ya dalam konteks hadis-hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, Imam An-Nasai imam, dia cuma ustad. Wah, Ustad Adi Hidayat ini imam, jelas ya, ikut ustad, ikut imam, ikut imam. Ya jelas saya pun ikut ini, apalagi Anda yang bukan ustad, imam juga bukan, gitu ya. Baik, kata beliau, hadis-hadis yang masuk di sini itu tidak bisa dijadikan dalil. Secara gampangnya ditolak. Secara gampangnya abaikan aja. Ya, secara singkatnya nggak usah panik, tinggalin aja. Ya, baik. Lanjut. Imam Maslamah Ibnu Qasim, ya, masya Allah beliau juga pakar di bidang hadis. Walahu ahaditsu munkarah, ya, walahu ahaditsu munkaratun fil malahim infarada biha. Disampaikan lagi, ini menguatkan pendapat Al-Imam An-Nasa'i. Ya, kata beliau siapa? Abu Nu'aim ini, ya, Abu Nu'aim ini, ya, Allah yahfadz, Allah yarhamhu, ya, memiliki banyak hadis-hadis munkarah yang ditolak. Fil malahim, dalam bab malahim, ya, wa tafarrada biha, dan cuman beliau yang nulis sendiri, yang lain enggak. Ini menarik ya. Jadi kadang-kadang sering nulis-nulis riwayat-riwayat yang lain tuh nggak dapetnya hadisnya dari mana gitu. Cuma ini yang menyendiri. Oke, teruskan lagi. Imam Az-Zahabi, ya, ini sangat lebih otoritatif lagi ya dalam konteks jarah wa ta'dil, dalam menilai apakah orang ini termasuk orang-orang otoritatif, kredibel atau bukan. Baik. Bagaimana keterangan beliau? Yuk kita lihat. Nu'aim, Allahu Akbar, bin kibari awiyatil ilmi. Min kibari awiyatil ilmi. Nu'aim ini bin Hamad Al-Marwazi ini, ya hafizahullah, beliau ini termasuk orang yang ahli ilmu. Objektif penilaiannya. Lakinnahu, tapi la tarkanun nafsu ila riwayatihi. Kemudian yang paling menarik, wala yajuzu li ahadin an yuhtajja bihi. Ya. Allahu Akbar. Wala yajuzu li ahadin an yahtajja bihi. Cuman sayang, saya nih nggak bisa condong untuk ngambil riwayatnya. Bahasanya halus ya.
Jadi nggak langsung mencela, nggak, oh ini bid'ah nih, ini pelaku gini. Tuh, coba lihat adabnya para imam. Ya, adabnya imam. Bid'ah nih, ini, wah ini ahli ngarang-ngarang. Tidak. Lembut kalimatnya. Beliau itu ahli ilmu, banyak ilmunya. Cuman hati ini kayaknya nggak condong riwayatnya. Dan bagi teman-teman yang akan mengambil hadisnya, ya, saya nggak merekomendasikan, kata beliau. Tuh bahasanya. Ya, oke. Waqad sannafa kitab al-fitan. Setelah itu beliau mengatakan beliau telah menulis kitab al-fitan. Fa'atta fihi bi'ajaiba wa manakira. Maka fa'atta fihi, maka beliau menghadirkan dalam kitab ini yang saya maksudkan tadi, ya bi'ajaiba wa manakira, dengan berita-berita heboh dan hadis-hadis yang diingkari atau informasi-informasi yang disandarkan pada Nabi tapi tidak diakui oleh para ulama. Jadi beliau, walaupun penulis kitab ini Abu Abdullah Nu'aim bin Muhammad Al-Marwazi mengatakan ini hadis dari Nabi SAW, tapi para ahli hadis menolaknya, menggolongkan ke dalam hal-hal yang harus diingkari, menyebutnya dengan sesuatu yang tidak digunakan sebagai hujjah, nggak bisa dipakai sebagai dalil, bahkan ada yang lebih kencang mengatakan hadisnya palsu, dan seterusnya. Dan saran para ulama hadis bahkan sudah jangan terlalu serius. Kata para ulama hadis jangan terlalu serius. Tapi mohon maaf, kita pun mesti adil. Saya coba ingin tanya lah teman-teman yang pernah menyampaikan riwayat ini, pernah lihat kitabnya nggak? Itu pertanyaan saya. Jangan-jangan Anda sepotong-sepotong saja. Ambil, apalagi yang nggak pernah lihat sama sekali, heboh, awas besok dukhon aja nggak tahu Anda apa. Saya mau tanya, Anda saja yang meriwayatkan informasi ini, yang menyampaikan, pernah lihat kitab itu nggak? Dugaan saya, besar kemungkinan belum pernah lihat. Dalam arti melihat itu benar-benar membaca dengan teliti. Ya, kalau lihat begini, Anda barusan lihat juga, oh lihat Ustaz. Ya. Yang saya maksudkan membaca dengan teliti. Anda mesti ingat, di halaman tadi, teman-teman, 228 yang ini, yang hadis nomor 638, sebetulnya beliau pun bukan ingin menguraikan tentang peristiwa kiamat. Abu Nuaim ini bukan ingin berbicara tentang peristiwa kiamat. Anda mesti tahu, ini termasuk satu rangkaian dari 9 halaman pada sebuah judul yang beliau beri nama di halaman 224. Ini ada babnya. Apa babnya? Ma yuzkaru min alamati minas sama, ma yuzkaru. Ya, hal yang akan disebutkan ini min alamati minas sama, termasuk tanda-tanda, ya, fenomena yang dapat nampak di langit, kelihatan dari langit, fiha, ya, finqita'i mulki Banil Abbas. Tanda-tanda itu terkait dengan berakhirnya kekuasaan, ya, dinasti Abbasiyah, Bani Abbas. Jadi sebetulnya ini rangkaian, satu informasi dari rangkaian yang sangat banyak yang bercerita tentang berakhirnya kekhalifahan Bani Abbas itu, diantaranya pernah terjadi satu pekikan besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan kalau Anda baca di sini ada jelas dari yang bagian pertamanya. Ya, kalau saya mau runtutkan begini, nomor 622, ya tadi kan 638, ini dari 622 dimulainya. Haddatsana al-Walid ibn Muslim, haddatsana Syekh an Yazid bin Walid Al-Khuza'i an Ka'ab qala alamatun qita'i mulki waladil Abbasi humratun tadhharu fi jawi as-sama' wa hadhihi takunu fi ma baina al-ashri min Ramadan ila 15. Allahu akbar. Ya, disampaikan bahwa tanda-tanda akan berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah itu, ya, dari generasi-generasi Al-Abbas, humratun tadhharu fi jawi as-sama', ada kemerah-merahan tampak dari langit-langit, ya. Kemudian ini terjadi di antara tahun 10, di antara tanggal 10 sampai 15 di bulan Ramadan. Yang paling menarik, wawahiyatun fi ma bainal ishrin ila rabi wal ishrin min Ramadan. Dan ada juga diprediksi antara 20 sampai 24 ini. Jadi ini bukan hanya bicara tentang 15, bicara dari 10, bicara dari 15, bicara dari 20, bicara dari sampai 24. Cuma nanti ini ditambah-tambah dengan cerita-cerita. Bahkan nanti ada juga keterangan terjadi di masa kekhalifahan atau kepemimpinan As-Sufyani yang kedua. Sudah pernah kejadian dulu. Gitu. Jadi ini pun sebetulnya bukan ingin bicara dukhan. Kitab ini bukan bicara tentang kiamat. Jadi tidak relevan. Kalau Anda mengaitkan 3 persoalan tadi,
Ya mohon maaf, ayat Quran tentang dukhan dibawa ke peristiwa 15 Ramadan karena buku ini, ya. Kemudian dalilnya dibenturkan dengan akan adanya benturan asteroid dari informasi 8. Sekarang saya buktikan sendiri, kita cek bersama, buku yang dijadikan sandaran bukan bercerita tentang itu. Kalau ingin diambil hadisnya, kata para ahli hadis tidak valid. Jadi sudah banyak nih persoalannya. Ya, Syekh Abu Nu'aim bukan berbicara tentang dukhan, 15 Ramadannya persoalan tentang berakhirnya kekhalifahan, ya, Abbasiyah. Kemudian juga yang kedua, riwayat hadis yang diambil di sini tidak valid. Para ulama mengatakan jangan terlalu serius, gak usah diambil. Kemudian informasi dari 8, dari NASA, dari Boska mengatakan nggak ada benturan itu, dalam arti benda yang disebutkan itu, asteroid 2016 HP6 itu sangat jauh jaraknya. Nah, jadi sekarang, apa yang menyebabkan kita panik? Jangan-jangan bukan persoalan kiamatnya. Jangan-jangan persoalan amal kita. Ini masalah. Kalau orang-orang yang panik dengan satu kejadian besar, ini menandakan ada persoalan iman dalam jiwanya. So, kalau orang merasa amalnya baik, sholatnya baik, cukup dia beramal, dia nggak akan khawatir. Kita sibuk dengan kapan kiamat, takut begini, takut begitu. Allah sudah menjawab kok. Jelas disampaikan di Quran surah 33 Al-Ahzab itu, ayat 63. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Ya, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dari dulu, teman-teman, bukan sekarang aja, dari dulu Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Mereka banyak bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapan kiamat? Kapan gini? Kapan begitu? Apa jawaban Allah? Katakan aja dengan singkat pada mereka. Nggak usah pikir banyak tentang kiamat. Pengetahuan tentang itu hanya Allah yang tahu. Bahkan tegas disampaikan. Dalam Quran surah ke-34. Maaf, Quran surah 31. Dalam Quran surah 31 Luqman, ayat 34. Yang 34 ayatnya. Ayat terakhir di surat Luqman. Perhatikan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Bahkan kalimatnya jelas disebutkan waktu. Ya, di Quran itu banyak. Kiamah, yaumul kiamah. Yaitu ada bahkan surahnya surah ke-75. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah, yaumuddin, yaumul akhir, tapi menunjuk pada waktu spesifik saat. Kalau sekarang saat itu jam. Ada menitnya, ada detiknya. Kata Allah sampai menitnya, detiknya cuman saya yang tahu, kata Allah. Ya, kita hanya diberikan berupa tanda-tanda dari yang kecil sampai dengan yang besar supaya waspada. Dan kiamat yang paling kecil itu adalah kematian kita. Wafat kita itu kiamat sughra. Sekarang kita sibuk bicara tentang yang besar-besar. Apa kita nggak sadar kita akan wafat? Apa belum cukup setiap Allah menandakan tanda-tanda di bulan baik? Demi Allah saya katakan. Demi Allah sekali lagi saya katakan. Setiap tiba bulan baik, entah dari Rajab kah, Sya'ban kah, terutama Ramadan, selalu ada saja orang baik yang wafat. Sesuai dengan ajalnya. Kalau wafat itu sudah ajal. Tapi yang paling menarik, kenapa Allah tampakkan di waktu-waktu yang baik? Ya, kemarin kita saksikan Guru Zuhdi. Ya, InsyaAllah, Ramadan. Sebelumnya ada yang di Sya'ban. Sebelumnya ada yang di Rajab. Ya, sederhana. Mungkin kita berprasangka bahwa mereka amal sudah cukup. Dosanya semakin menipis. Ya, bahkan mungkin Allah menghapuskannya. Dan hisabnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siapa? Kita siapa? Berapa ayat Quran sudah kita hafalkan sebagai bekal menuju Allah? Tahu dari mana salat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa membebaskan diri dari riya ketika beramal dengan harta? Sudah yakin akan diterima? Anda sibuk berbicara tentang kiamat, tapi tak sadar bahwa kita sedang diburu oleh kematian yang boleh jadi lebih cepat datang dibanding apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, saya kira cukup selesai tentang persoalan ini. Dan saya juga menyarankan kepada kita semua, para ustadz, teman-teman, kiai dan sebagainya, ayo kita sama-sama bersinergi dengan baik, menghadirkan materi-materi yang bisa memberikan bekal-bekal positif bagi umat, yang setidaknya bisa meningkatkan keimanan, kedakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Adapun hal-hal semacam ini kita coba jauhin, ya, supaya tidak menghadirkan informasi yang keliru, kepanikan-kepanikan. Kita ingin bahas tidak ada masalah, tapi kita simpulkan dengan cara yang sesuai, cara yang benar, dengan paparan-paparan yang senafas dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita hindarkan celaan-celaan. Kita jauhi makian-makian. Ini bukan waktunya, ini bukan ruangnya, ini bukan tempatnya. Yang kita harus lakukan, semua bersinergi untuk beramal soleh dan membangun nilai-nilai kebaikan. Saya kira
Ini yang dapat saya jelaskan, dan boleh jadi dan sangat mungkin terjadi ada banyak kesalahan dari apa yang telah saya ucapkan, saya sampaikan, dan sangat terbuka bagi diri saya untuk menerima masukan-masukan sehingga kita bisa mengoreksi bersama dan kembali kepada jalan-jalan kebaikan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta semua manusia kita tanpa kecuali. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita. Semoga Allah memberikan ridha kepada kita, dan semoga Allah memakmurkan negeri kita tercinta Indonesia dan memberikan nilai-nilai kebaikan dan mengangkat wabah COVID-19 atau corona yang sekarang tengah kita hadapi. Subhanallah.